Hai, kalian sudah bangun belum? Jangan berbuat aneh-aneh sebelum sarapan. Ini masih jam 7 pagi, suara Sokjin terdengar dari balik pintu kamar yang tertutup. Itu suara bodyguard kita, siap-siap. Dia bisa tiba-tiba saja masuk dan bawa bantal untuk tidur di sini nanti malam. Ucap Yan sambil bersih-bersih pada Taehyung. Jangan bilang kemarin malam Sokjin Hyung tak pulang ke rumah dan malah tidur di ruang tamu, seru Taehyung. Tebakan aja sih benar sekali. Tadi malam malah apa tidur di sofa sembari memeluk foto masa kecilku. Balas Yan santai. Aku harus mengusirnya dari rumah ini agar bisa honeymoon. Ucap Taehyung agak kesal. Yan tersenyum manis. Santai saja Jusi. Menikah denganku sama seperti main game. Banyak rintangannya, tapi kalau menang hadiahnya aku. Bagaimana kalau aku uninstall saja gamenya? Tanya Taehyung dengan raut datar. Yan angkat bahu dengan cuek. Boleh, tapi user lain sudah waiting list. Taehyung berdiri dari posisinya, hendak keluar kamar. Ia memandang punggung suaminya lalu tersenyum mesem. Aju sih, kau mirip seperti obat flu. Maksudnya, tanya Taehyung gak paham. Pahit tapi bisa menyembuhkan. Taehyung hanya geleng-geleng kepala sambil berjalan keluar kamar. Yang tertawa pelan lalu menjatuhkan diri ke ranjang sembari berguling-guling kegirangan. Suasana rumah sakit awalnya tenang, beberapa pasien sedang duduk menunggu giliran. Poster kesehatan terpampang rapi di dinding. Namun begitu Taehyung masuk dengan jas dokter dan masker, Suster Mina langsung berdiri dari balik meja resepsionis dengan ekspresi syok bercampur dengan bahan gosip yang siap meledak. Dr. Kim, apa yang saya baca di grup chat itu benar? Tanya Suster Mina dengan suara lemah tapi tajam. Kalau yang kau tanyakan ini tentang penemuan vaksin baru, iya. Tapi kalau gosip yang beredar mengenai aku menikah dengan anak SMA, itu dilebih-lebihkan. Balas Taehyung berusaha sak tenang. Suster Mina mengerutkan kening, jadi bukan anak SMA. Dia 19 tahun, bukan anak SMA lagi. Sudah lulus, sudah hampir dewasa menurut hukum. Dan bukan aku yang merencanakan hal ini, jawab Taehyung frustasi. Perawat Chung datang dari dalam ruangan tindakan, kemudian berjalan mendekat. Tapi jika dari awal Dr. Kim merasa keberatan, pernikahan ini tak akan pernah terjadi. Kami kira Dr. Kim akan depresi selama sebulan karena calon pengantin wanita yang kembali berkhianat. Tapi ternyata kali ini benar-benar sudah upgrade status menjadi suami orang. Lanjut perawat Chung. Taehyung memejamkan kedua matanya sambil memijat pelipisnya. Upgrade status menjadi suami orang. Astaga, ia hanya ingin menyelamatkan nama baik keluarga besarnya, terutama umahnya, agar kejadian gagal nikah tak terulang untuk kedua kalinya. Pasien yang duduk ikut-ikutan berbisik. Ada yang membuka HP dan menunjuk foto Taehyung dan Yen di acara pernikahan yang tersebar di grup warga entah siapa pelakunya. Pengantin wanitanya masih kelihatan seperti mahasiswa tingkat awal ya, bisik salah satu pasien di sana. Tapi terlihat lucu, wajahnya ceria sekali. Apa mungkin ini pengaruh dari usianya yang masih muda? Yang lain ikut menimpali. Taehyung yang sudah tertahan segera berdiri di tengah ruang tunggu dan melepas maskernya. Baik, saya akan memberikan klarifikasi. Saya menikah secara sah, istri saya memang masih muda, tapi dia juga keras kepala, cerewet, dan cantik. Jangan lupa bagian itu aja sih. Seru Yan yang muncul secara tiba-tiba dari pintu depan hingga membuat semua orang terdiam. Mata mereka langsung tertuju pada Yan sepenuhnya. Gadis tersenyum manis ke semua pasien. Halo, saya Kim Ye-hen, istri saya dari dokter kalian. Tenang saja, saya belum ada minat untuk ambil alih praktik kok. Perawat Park menahan tawanya, tapi sebenarnya dia sudah mengambil alih hidup dokter Kim ya. Taehyung merasa gemas, bercampur malu. Kenapa kau datang ke sini? Aku sudah bilang untuk menunggu di rumah saja kan? Aku bosan, lagi pula aku rindu dengan suasana rumah sakit ini. Dulu aku sering bermain kemari saat kecil. Aku kan pasien VIP-mu, balas Yen, sembari berdiri di sebelah Taehyung menggandeng lengannya.
Dokter Kim pasti merasa bahagia punya istri ceria seperti Nona Kim, ucap salah satu pasien di sana. Yang lain kompak mengangguk. Tapi dokter, jaga kesehatan ya, meladani yang muda seperti itu butuh stamina lebih. Wajah Taehyung sudah memerah. Ia langsung berlari masuk ke ruangannya. Aku akan periksa pasien sekarang. Yang pertama masuk. Hien mengejar sampai ke pintu ruang dokter. Acusi, jangan lupa makan siang. Aku sudah membawakan bekal dengan nasi yang dicetak bentuk hati. Taehyung menutup pintu ruangan dengan wajah merah padam. Apa aku absen saja sekalian, gumamnya. Pulang dari rumah sakit pukul 9:30 malam, suasana rumah tampak tenang. Lampu ruang tamu terlihat remang-remang. Dari dalam kamar terdengar suara TV menyala kecil dan Yen yang sedang tertawa-tawa menonton variety show sambil berbaring santai di atas kasur. Laki-laki hanya mengenakan pakaian kurang bahan. Beberapa saat kemudian, Taehyung baru keluar dari kamar mandi. Rambutnya basah dan mengenakan kaos oblong serta celana training. Lelaki itu berdiri sembari memandang Yen dengan alis terangkat. Kau tidak kedinginan memakai baju seperti itu? Ini rumah kita, bukan kutub utara, balas Yen. Bukan masalah kutub utara, tapi ya ampun kau itu. Taehyung berusaha tak menatap secara langsung. Bagaimana aku bisa merasa tenang kalau kau pakai pakaian berbahaya seperti itu? Bukannya Acusi sudah melihat semuanya saat aku kecil dulu ketika aku main di rumah? Tanya Yen dengan tawa geli. Itu beda, dulu kau masih bocah, sekarang kau... Suara Taehyung terdengar tahan, bingung harus bicara apa. Yen menggoda Taehyung dengan mengajaknya bergabung rebahan di atas ranjang. Ayo Acusi, kita bahas soal masa depan. Aku sudah download aplikasi untuk mencari nama-nama bayi. Apa kau bilang? Seru Taehyung tak bisa menahan rasa terkejutnya. Tiba-tiba terdengar suara pintu depan terbuka dengan keras. Taehyung dan Yen sontak melotot ke arah pintu di mana muncul sesosok Jin seperti biasanya yang sudah memakai piyama dan membawa guling besar serta bantal. Taehyung buru-buru menghampiri di ambang pintu kamar. Hyung, ini sudah jam 9 lewat. Tepatnya hampir pukul 10 malam, waktu yang tepat untuk mencegah cucu tidak direncanakan terakhir. Para Sokjin dengan raut serius. Yen duduk tegak menatap Sokjin dengan ekspresi lelah. Serius, apa akan tidur di sini lagi? Tentu saja, aku tidak bisa tidur kalau kalian tidur sekasur tanpa pengawasan. Jangan pikir aku percaya begitu saja dengan pria berwajah kalem tapi memiliki jiwa berapi. Para Sokjin sembari melangkah memasuki kamar Taehyung dan Yen. Sebisa mungkin aku akan menjaga diri jadi Hyung tidak Kau yang berjanji malah membuatku merasa semakin was-was. Sokjin dengan sengaja menyela ucapan Taehyung. Yen sudah menahan tawanya melihat ekspresi masam sang suami, sementara Taehyung kini terduduk di pinggir kasur dengan wajah basah. Tindakan apa ini sudah keterlaluan, peringat Yen. Ia merasa hebat dengan Taehyung di sana. Lebih baik bertindak berlebihan daripada jadi kakek sebelum waktunya, balas Sokjin. Sokjin merebahkan diri di tengah kasur antara Taehyung dan Yen. Dia juga kembali menyetel AC agar sesuai dengan kebutuhannya, menyalakan aromaterapi dan juga meletakkan foto mendiang istrinya di atas meja nakas. Istriku, tenanglah, aku akan melindungi anak kita malam ini dan malam-malam berikutnya. Gumam Sokjin sembari menatap ke arah langit-langit. Dulu, istri Sokjin hamil dan melahirkan Yen di usia yang masih tergolong sangat muda, bahkan lebih muda dari usia Yen saat ini. Akibatnya terjadi komplikasi, juga kelahiran prematur, hingga nyawa sang istri tak dapat diselamatkan. Secara garis besar, Sokjin trauma melihat sang anak yang akan mengikuti jejak kumannya. Itu sebabnya Sokjin mati-matian mencegah Yen untuk hamil sebelum gadis itu berusia 23 tahun. Sokjin tak ingin kehilangan wanita yang ia sayangi sekali lagi. Yana, kau yakin mau tetap tidur di sini? Tanya Taehyung sarkas. Gadis itu tengah menyedot satu kotak susu coklat yang entah ia dapat dari mana.
Tenang saja, aku sudah biasa tidur bersama dengan napas waktu masih kecil. Sekarang jadi bertambah satu makhluk lagi bernama suami. Di tengah malam, Tayang itu tergeletak memeluk bantal. Wajahnya tampak penuh dengan penderitaan. Ia tertidur sambil memeluk boneka sementara Sok Jim mengorok keras di tengah.